Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 28 Mei 2026 dengan judul Berpikir Besar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Amsal 29 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Mari kita ikuti penjelasannya. Pemikiran yang sempit menghasilkan hasil yang kecil. Kebanyakan umat Advent hari Sabat pada tahun 1850-an berpikiran sempit. Namun, posisi strategis James White dalam Adventisme telah memberinya ruang lingkup untuk suatu visi yang tidak hanya membedakannya dari cara berpikir banyak rekan seimannya, tetapi juga telah mengubah pemikirannya sendiri. Selain dari menunjukkan keadaan Advent hari Sabat yang sedang dalam kebingungan dan serupa dengan Babel yang menuntut adanya struktur organisasi, serta pemahamannya akan perkembangan dan misi besar Advent, maka pada tahun 1859, White telah meninggalkan pemahaman Alkitab yang ia yakini sebelumnya dan beralih untuk meyakini bahwa Alkitab harus secara jelas menguraikan setiap aspek organisasi gereja. Sekarang ia berpendapat bahwa kita tidak perlu takut terhadap sistem yang tidak bertentangan dengan Alkitab dan sesuai dengan akal sehat. Dengan demikian, ia telah sampai pada suatu pemahaman baru. James telah beralih dari prinsip penafsiran Alkitab yang menyatakan bahwa hanya hal yang sesuai dengan Alkitabiah yang dapat diizinkan untuk dilakukan ke pemahaman yang menyetujui hal-hal yang tidak bertentangan dengan Alkitab, walaupun tidak disebutkan secara langsung. Transformasi dalam pemikiran itu penting bagi langkah kreatif dalam organisasi gereja yang ia dirikan pada tahun 1860-an. Namun, perubahan pemahaman itu menempatkannya dalam posisi berseberangan dengan mereka yang mempertahankan pendekatan literal bahwa gereja hanya dapat menerima hal-hal yang diuraikan secara jelas dalam Alkitab. Untuk menjawab mentalitas itu, White menekankan bahwa tidak ada satupun bagian atau ayat Alkitab yang mengatakan bahwa orang Kristen harus memiliki terbitan berkala mingguan, mesin cetak yang bertenaga uap, membangun tempat ibadah, atau menerbitkan buku. Ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa gereja Allah yang hidup perlu bergerak maju dengan doa dan akal sehat. James White adalah seorang pemikir besar. Ia mungkin tidak langsung memiliki pemikiran besar itu, tetapi saat ia memahami tugas gereja ke depannya, maka visinya memaksa dia untuk berpikir besar dan kreatif. Kita dapat memuji Tuhan untuk hal itu. Tanpa pemikir-pemikir besar seperti James White, gereja Masih Advent hari ke-7 tidak akan pernah berkembang lebih jauh dari wilayah timur laut Amerika Serikat. Tuhan masih memanggil para pemikir besar untuk mempercepat pekerjaannya, dan Dia meminta masing-masing kita untuk berpikir lebih besar tentang apa yang dapat kita lakukan untuk pekerjaannya di dunia ini. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus
Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.